dari batik Tegal yaitu mempunyai ciri khas tersendiri, yaitu tegas, detail, dan besar-besar dengan ornamen flora, fauna, dan bentuk dengan warna yang dominan gelap mengikuti ciri khas pedalaman. Ini salah satu gambar flora dan fauna. Yang flora menggambarkan tentang burung merak. Burung merak berarti dan bermakna sebagai salah satu burung eksotis di dunia ini, dapat melambangkan si pemakai motif ini dengan keindahan yang abadi, baik wanita maupun pria. Nah, sedangkan flora yaitu bunga mawar melambangkan simbol untuk mengungkapkan perasaan, penghormatan, dan pemimpin. Batik Tegalan memiliki sejarah yang menarik. Waktu itu batik pertama dikenal oleh masyarakat Tegal pada abad ke-19. Budaya batik di Tegal dibawa oleh Raja Amangkurat I dari Kasunanan Surakarta. Amangkurat yang saat itu tengah menyusuri pantai utara, membawa serta para pengikutnya yang salah satunya berasal dari kalangan pengrajin batik. Sebagian pengrajin batik menetap di wilayah Tegal dan menurunkan ilmu membatiknya kepada anak cucu, yang kemudian meluas ke masyarakat setempat pada tahun 1908. Batik juga diperkenalkan oleh Raden Ajeng Kartini. Kartini merupakan istri dari Bupati Tegal. Pada masa ibu yang bernama Raden Mas Adipati Aryo Reksonegoro, Kartini memperkenalkan batik hanya digunakan sebagai fashion saja, tapi juga memasukkannya ke dalam salah satu bidang pelajaran di sekolah yang didirikannya, yaitu Sekolah Gadis Pribumi. Pada saat itu, batik klasik yang memiliki corak dan warna yang tegas. Ciri khas yang terdapat pada batik Tegalan yaitu didominasi warna coklat, biru, dan campuran warna. Motifnya banyak mengadopsi dari aneka flora dan fauna. Nilai-nilai moral batik Tegalan yaitu nilai estetik pada batik, nilai edukasi pada batik, nilai spiritual, nilai keseimbangan pada batik. Sedangkan nilai-nilai sosial budaya yaitu keragaman motif, asal muasal, dan teknik membatik dan prosesnya. Filosofi dari batik Tegalan meliputi keindahan, kesederhanaan, keharmonisan, dan kekuatan spiritual. Keindahan batik Tegalan terpancar dari motif-motif yang rapi dan indah, kombinasi warna yang harmonis, serta detail yang halus. Hal ini menggambarkan keindahan alam dan kekayaan budaya Indonesia. Yang kedua, kesederhanaan dalam batik Tegalan tercermin dari pola yang tidak terlalu rumit dan warna yang lebih netral. Hal ini mengajarkan kepada kita untuk hidup dengan kesederhanaan dan bersikap rendah hati. Yang ketiga, keharmonisan tercermin dari penggunaan warna-warna yang saling melengkapi dan padu, menunjukkan betapa pentingnya kerjasama dan perdamaian dalam kehidupan. Yang keempat, kekuatan spiritual terkandung dalam proses pembuatan batik Tegalan yang memerlukan ketelatenan, kesabaran, dan pengabdian. Hal ini mengajarkan kita untuk memiliki keteguhan hati, kesabaran, dan kepercayaan kepada Yang Maha Esa. Dengan filosofi yang terkandung dalam batik Tegalan, kita diajarkan untuk menghargai keindahan alam, hidup dengan kesederhanaan, menjalin harmoni dengan sesama, dan memperkuat kekuatan spiritual kita. Seni tulis yang dituangkan di dalam kain mori. Nah, itu mungkin nanti panjenengan bisa lihat. Terus nih kain tulis. Dan dari katanya sendiri itu adalah aba dan ini. Tapi untuk seninya itu memang dituangkan di dalam kain mori yang putih, yang artinya selanjutnya diberi warna-warni yang membentuk suatu suatu bagian dari kehidupan masyarakat setempat. Kemudian batik itu kan banyak sekali corak dan bermacam-macam warna. Ya. Batik Tegal itu ciri khasnya apa sih? Iya, kalau batik Tegal memang batik-batik itu banyak sekali corak dan macamnya. Nah, kalau untuk batik itu kan dulu konon yang dibawa itu dari leluhur budaya apa ya Mbak namanya, budaya dari Jawa ya, dari keraton ya. Dulu itu batik itu yang memakai hanya orang-orang keraton. Jadi mungkin hanya apa ya, abdi dalam, ya ratu, raja dan sebagainya. Untuk yang lain-lainnya kan enggak. Seiring dengan berkembangnya waktu, para abdi dalam semuanya kan sudah
bisa menuangkan seninya. Jadi kan ada yang dulu kalau Kota Tegal sendiri itu kan yang membawa itu dari Ibu Kartini ya, Kartini, dan dituangkan lagi atau diajarkan lagi ke Ibu Kardina. Nah itu di mana batik itu ada dua macam fungsi, batik sebagai budaya dan batik sebagai komoditas. Kalau sebagai budaya, untuk coraknya itu tidak lepas dari pakem. Coraknya itu kalau misalnya yang sudah batik sebagai budaya itu satu ada kawung, ada galaran, ada keripigan, ada tunggal bolong, ada padi pecah, ada beras mawur, kemudian ada sawit krembet, ada cecak awek, kemudian ada pasiran, kemudian ada teruntung dan lain-lain. Itu banyak sekali macamnya, itu batik-batik dari budaya. Nah, kemudian batik-batik budaya itu kalau dulu itu yang memakai hanya raja-raja. Jadi ketika bayi itu lahir sampai orang meninggal itu batik itu sangat dibutuhkan. Ya, jadi lahir untuk apa? Jadi satu, jadi kalau lahir kan ya satu untuk semek, untuk gendongan, untuk apa kan? Kalian lihat ya, itu budaya dari dulu gitu. Nah, terus ketika remaja itu di budaya keraton itu kalau remaja itu harus memakai kain. Kalau yang sudah dari anak-anak ke remaja itu pakainya batik tutung. Ada ininya sendiri, ada ketentuannya sendiri. Nah, kemudian setelah remaja sudah nikah, kan remaja kan nikah ya. Nikah nanti ada juga batik-batik yang dipilih khusus untuk orang-orang yang nikah. Ada batik temon, ada batik parang kritis, ada parang sumo, ada parang macam-macam lah parang ya. Terus juga ada kawung, kemudian ada yang jelas yang ada itu ini enggak namanya Sekarjagat ya, apa ya, Sidomukti, Sidolunggu. Jadi kalau Sidomukti itu adalah untuk apa ya, kedudukan ya, diharapkan pengantin itu setelah menikah nantinya bisa ada kedudukan, bisa di tempat kerja, bisa di mana gitu, ada peningkatan lah istilahnya itu. Jadi Arti dari corak batik Tegalan tersebut itu ada maknanya? arti dari batik Tegalan. Ya. Jadi yang pertama, batik Tegalan itu mungkin karena itu adalah komunitas dari orang-orang Tegal. Batik Tegal itu yang membawa itu dulu kan Ibu Kardina ya, itu dibawa ke Tegal dengan corak berbagai tadi yang sebagai budaya. Karena budaya itu kan yang sudah mendapat pengakuan dari UNESCO, itu tidak mungkin kita lepaskan. Batik Tegal dengan batik pada umumnya, kalau batik Tegal, batik Jogja, itu tergantung iklim, Mbak. Kalau di sana di Jogja itu cenderung warnanya warna coklat, jadi warna sogan. Motif dan warna batik Tegalan selalu sama setiap tahunnya atau ada pergantian? Oh ya, baik. Apakah batik Tegalan warnanya selalu sama dari dulu sampai sekarang? Tidak. Pertama, kalau sebagai budaya corak-coraknya itu kan sama ya. Tapi kalau warna kita mengikuti perkembangan ya. Jadi kalau dulu kalau masih batik klasik itu memang warna-warnanya itu warna-warna sogan. Warna-warna sogan itu coklat lah, warna-warna coklatnya batik Kota Tegal sebagai budaya yang tidak boleh dihilangkan warnanya. Tapi kan sekarang itu sudah berkembang. Jangan monoton itu saja. Jadi walaupun coraknya mungkin bukan mungkin ya, coraknya adalah beras mawur, tapi saya kasih warna yang beda sehingga ada modifikasi warna, nggak itu saja gitu. Di sini kan di laut ya. Kalau Tegal kan dulu kota dan kabupaten ya jadi satu. Jadi kalau untuk di sini sendiri yang pesisir itu saya prioritaskan nuansanya itu apa ya, jenis biota laut, warna-warna alam ini kayak gitu. Tapi kalau yang di kabupaten ya teh lah, poci lah kayak gitu. Karena Kalongan warna-warni, kalau Kalongan warna-warni ya, kalau Tegal ya sama, maksudnya warna-warni, tapi yang lebih mencolok itu kalau Tegal itu biasanya Bang Ijonya, terkenalnya Bang
merah dan hijau. Makanya dulu kan kayak gini kan mesti tidak lepas dari warna merah dan warna hijau itu loh, warna hijau. Di wawancara panjenengan kita lihat ke produksi, ya, boleh? Sekarang? Ya, ayo nanti panjenengan lihat, oh ini yang ceritakan.